Pernah nggak kamu duduk di depan laptop, tugas numpuk, niat udah bulat, tapi otakmu rasanya kabur? Seperti jendela yang berembun. Kamu coba paksa diri, buka to-do list, minum kopi kedua, dengerin lagu motivasi, tapi tetap aja produktivitasmu tersendat. Dan anehnya, ada hari-hari tertentu di mana semuanya terasa gampang. Mengetik lancar, ide ngalir, fokus penuh, bahkan waktu terasa lebih cepat. Kayak ada keajaiban kecil yang nyalain mode super kamu. Tapi apa itu kebetulan? Atau emang ada waktunya otak kita bekerja jauh lebih optimal? Jawabannya iya. Dan ini bukan soal motivasi, tapi soal biologi. Sebuah studi dari University of California Irvine menunjukkan bahwa butuh rata-rata 23 menit 15 detik untuk bisa kembali fokus setelah terdistraksi. Bayangin itu, hampir setengah jam hilang cuma karena buka notifikasi. Tapi ini bukan cuma tentang kehilangan waktu. Ini tentang tidak mengenal pola alami tubuh kita sendiri. Kita sering berpikir produktivitas itu soal kemauan. Tapi nyatanya, tubuh kita bekerja dalam ritme. Seperti gelombang laut, seperti matahari terbit dan tenggelam. Dan otak, pusat dari semua keputusan dan kerja keras itu, punya jam-jam tertentu di mana dia berada di puncak performa. Waktu-waktu inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai jam emas kognitif. Masalahnya, sebagian besar dari kita nggak tahu kapan jam itu datang. Kita mengandalkan motivasi, bukan ritme biologis. Padahal yang kita butuhkan bukan lebih banyak kemauan, tapi lebih banyak pemahaman. Jadi sekarang, mari kita kenali 7 waktu utama dalam sehari berdasarkan riset ilmiah dan buku-buku kredibel. Seperti When oleh Daniel H. Pink, Why We Sleep oleh Matthew Walker, dan Peak oleh Anders Ericsson. Mulai dari pagi buta sampai malam menjelang tidur. Pertama, jam 6 sampai 7 pagi. Ini adalah waktu untuk fokus reflektif dan spiritualitas. Otak kita masih bersih dari notifikasi, belum penuh dengan beban sosial, dan justru lebih terbuka untuk kontemplasi. Kalau kamu pernah merasa damai waktu nulis jurnal pagi-pagi atau pas baca buku sambil nyeruput teh hangat, itu bukan cuma suasana. Itu biokimia otak yang mendukung. Menurut Daniel Pink, inilah momen ideal untuk kegiatan introspektif. Menulis jurnal, meditasi, membaca buku yang menggugah pikiran. Waktu ini paling cocok buat kamu berdialog dengan dirimu sendiri. Bukan waktunya kerja keras, tapi waktunya memahami arah hidup. Kedua, jam 8 sampai 10.30 pagi. Inilah puncak performa kognitif logis dan analitis. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa sebagian besar otak manusia bekerja paling tajam di pagi hari. Hormon kortisol yang mendukung kewaspadaan lagi tinggi. Gunakan waktu ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi. Menulis, coding, belajar, menyusun strategi, atau membuat keputusan penting. Ini waktu yang sangat cocok untuk kerja mendalam, karena kapasitas perhatian kita masih utuh, belum terkuras. Kalau kamu sering merasa bisa menyelesaikan pekerjaan 3 jam dalam 1 jam pas pagi hari, ya itu bukan kebetulan. Itu ilmu saraf bekerja. Ketiga, jam 11 sampai jam 12 siang. Fokus otak mulai turun sedikit, tapi bukan berarti nggak bisa produktif. Justru ini waktu paling cocok untuk pekerjaan yang lebih administratif. Membalas email, koordinasi tim, menyusun jadwal, atau meeting rutin. Otak sudah nggak lagi berada di puncak analisis, tapi masuk ke mode sosial. Kalau kamu ingin ngobrol, berdiskusi, atau berinteraksi dengan lebih rileks tapi tetap fokus, jam ini adalah saat yang pas. Kamu masih cukup waspada, tapi juga lebih terbuka untuk mendengarkan orang lain. Keempat, jam 1 sampai jam 2 siang. Ini titik terendah energi tubuh dalam sehari. Dan itu alami. Menurut Matthew Walker, kita memang secara biologis cenderung mengantuk di jam ini. Bukan karena makanan, tapi memang karena tubuh ingin istirahat sejenak. Kalau kamu ngantuk banget abis makan siang, itu bukan kelemahan.
Itu sinyal biologis. Gunakan waktu ini untuk power nap atau minimal jalan santai sebentar. 15-20 menit tidur ringan bisa mengembalikan kapasitas otakmu untuk beberapa jam ke depan. Kita sering memaksa produktif di jam ini, padahal otak butuh rehat. Dan rehat bukan kemunduran. Rehat adalah penguatan. Kelima, jam 3-5.30 siang. Di sini terjadi fenomena menarik. Saat energi logis menurun, kreativitas justru naik. Daniel Pink menyebut ini sebagai rebound window. Fase di mana otak mulai lelah secara logis, tapi menjadi lebih longgar secara ide. Inilah waktu paling cocok untuk brainstorming ide, menulis kreatif, membuat desain, menggambar atau mencari solusi yang tak biasa. Karena saat otak tidak terlalu kaku, justru lebih mudah menghubungkan ide-ide yang tampaknya tak terkait. Kalau kamu merasa paling kreatif justru sore hari, itu benar. Bukan cuma perasaan, itu sains. Keenam, jam 6 sampai jam 7 malam. Ini adalah waktu untuk fokus relasional dan permaknaan. Hari hampir selesai, otak tidak lagi bekerja dengan kecepatan tinggi, tapi justru jadi lebih hangat dan terbuka. Ini waktu yang sangat baik untuk evaluasi harian, percakapan dengan pasangan, atau diskusi mendalam dengan teman. Studi dari Harvard Business Review menyebut bahwa ini adalah jam di mana empati meningkat dan otak masuk ke mode reflektif. Kalau kamu ingin memperbaiki hubungan, menjalin komunikasi yang lebih jujur, atau sekedar menyusun ulang arah hidup, lakukan di waktu ini. Ketujuh, jam 9 sampai jam 10 malam. Ini adalah waktu penyerapan informasi pasif. Otak sedang mempersiapkan diri untuk tidur dan masuk ke fase pemrosesan memori. Matthew Walker menyebut fase ini sebagai slow wave processing, di mana informasi yang masuk akan lebih mudah dikonsolidasi saat tidur nanti. Gunakan waktu ini untuk mendengarkan podcast, membaca buku ringan, atau menonton dokumenter. Jangan gunakan untuk kerja berat, tapi gunakan untuk menyerap. Ini waktu belajar yang tenang, sunyi, dalam, dan efektif. Jadi pertanyaannya sekarang, dari ke-7 jam emas fokus itu, kamu paling produktif di jam berapa? Kamu merasa paling hidup? Kamu merasa benar-benar hadir, benar-benar fokus? Karena seringkali kita terlalu sibuk memperbaiki motivasi. Padahal yang perlu kita perbaiki adalah waktu kita bekerja. Bayangkan dua orang yang sama-sama kerja 8 jam. Yang satu kerja di waktu biologis optimal, yang satu lagi kerja ngasal di waktu otaknya sedang lelah. Siapa yang lebih unggul? Yang pertama mungkin selesai dalam 3 jam. Yang kedua butuh 8 jam dan hasilnya tetap biasa aja. Sukses itu bukan cuma soal kerja keras, tapi kerja di waktu yang tepat. Kamu nggak harus bangun jam 5 pagi untuk sukses. Tapi kamu harus tahu jam berapa otakmu siap bekerja. Karena waktu yang tepat bisa mengubah kerja keras jadi kerja cerdas. Jadi sekarang aku tanya, dari semua jam emas fokus itu, kamu paling produktif di jam berapa? Tulis di komen, dan kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bagikan ke temanmu yang hidupnya sibuk, tapi hasilnya tidak sebanding. Mungkin mereka nggak males, mungkin mereka cuma nggak tahu kapan harus berhenti melawan ritme tubuh mereka sendiri.